Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Melia Yosita. Nah, kali ini kita ketemu lagi nih di mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih hubungan bisnis dan supplier. Nah, di sini ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai supplier, kemudian mengenai isu sosial, etika, dan lingkungan dalam global supply chain, kemudian ada regulasi mengenai hubungan bisnis dan supplier, dan ada supplier development and capability building. Nah, perusahaan ini memiliki hubungan yang kompleks dengan suppliernya, baik supplier dalam skala nasional maupun skala internasional. Pengelolaan hubungan dengan supplier merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer terkait. Jika manajer gagal untuk mengelola hubungan dan isu dengan supplier, maka akan berdampak pada reputasi dan kegagalan finansial. Nah, begitu pula sebaliknya, jika manajer sukses untuk mengelola hubungan dan isu dengan supplier, maka akan memberikan keuntungan, di mana dapat meningkatkan kapabilitas dan nilai perusahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara perusahaan dengan suppliernya sebagai salah satu anggota dari stakeholder. Sebelum itu, mari kita bahas dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan supplier. Nah, supplier atau pemasok adalah organisasi yang menyediakan produk, baik barang maupun jasa untuk organisasi lain. Supplier dapat disebut juga sebagai vendor atau kontraktor. Tidak hanya menyediakan input, namun supplier juga dapat membantu perusahaan untuk melakukan proses produksi. Nah, supplier dapat berupa organisasi kecil seperti kelompok tani hingga organisasi besar seperti perusahaan manufaktur. Supplier termasuk ke dalam suatu sistem yang dinamakan supply chain management dan terlibat dalam proses pemindahan barang maupun jasa. Nah, biasanya ini perusahaan mengelompokkan supplier menjadi dua kategori. Yang pertama ada Tier 1 suppliers, kemudian ada Tier 2 suppliers. Nah, kalau Tier 1 biasa disebut sebagai kontraktor, adalah supplier yang melakukan proses produksi dan menyediakan produk jadinya langsung kepada perusahaan. Namun, Tier 2 suppliers adalah biasanya juga disebut sebagai subcontractors, yaitu supplier yang bekerja bersama-sama atau bergantian dengan supplier lainnya, namun untuk perusahaan yang sama. Jika kita membahas mengenai kepentingan atau interest supplier, kita dapat menyimpulkan bahwa mayoritas supplier berhubungan dan bekerja sama dengan perusahaan untuk mendapatkan order sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Kemudian, supplier juga memiliki kepentingan untuk memanfaatkan kapasitas produksi secara efisien dan membangun hubungan baik dengan konsumen bisnis. Dalam artian kita ya, sebagai perusahaan dan dalam jangka yang panjang, bukan jangka pendek saja. Baik, untuk selanjutnya kita bahas mengenai isu sosial, etika, dan lingkungan dalam global supply chain. Adanya kebijakan pemerintah yang memperbolehkan perusahaan untuk bekerja sama dengan organisasi bisnis asing membuat timbulnya global supply chain, di mana supplier dari berbagai negara bergabung dalam suatu sistem rantai pasok perusahaan untuk menghasilkan dan memindahkan barang maupun jasa. Melalui perbedaan negara ini, perusahaan dapat memperoleh bahan baku atau barang jadi yang mungkin tidak tersedia di negara perusahaan tersebut. Namun, perbedaan negara dalam sistem global supply chain juga menghasilkan tantangan baru bagi perusahaan di mana terdapat perbedaan dalam aspek sosial, etika, hingga lingkungan itu pula. Mari kita bahas 3 isu yang harus dipertimbangkan oleh pihak manajemen perusahaan dalam rangka membina hubungan jangka panjang yang baik dengan supplier ya. Yang pertama ada isu sosial atau social issue. Beberapa isu sosial terkait global supply chain adalah menyangkut masalah upah, kondisi iklim kerja, tenaga kerja di bawah umur, serta keamanan dan kesehatan karyawan di pabrik supplier tersebut. Perusahaan cenderung memilih supplier yang berada di negara berkembang dikarenakan upah kerja yang relatif lebih terjangkau. Kemudian terdapat perbedaan kebijakan sosial pula di setiap negara. Contohnya, ada negara yang memperbolehkan terbentuknya serikat kerja, namun ada pula negara yang tidak memperbolehkan terbentuknya serikat kerja atau dianggap ilegal. Yang kedua yaitu ada isu etika atau ethics issue.
Beberapa isu etika terkait global supply chain adalah menyangkut masalah pelanggaran HAM, human trafficking, hingga eksploitasi tenaga kerja. Kemudian yang terakhir ada isu lingkungan. Beberapa isu lingkungan terkait global supply chain adalah menyangkut aktivitas yang dilakukan oleh supplier tersebut jika bersinggungan dengan kelestarian alam sekitar. Contohnya, apakah aktivitas produksi yang dilakukan berdampak pada perubahan iklim, polusi, hingga pengurangan keanekaragaman hayati? Nah, jika pihak manajemen tidak dapat atau gagal mengelola isu tersebut, ada 3 isu itu ya. Apa yang terjadi? Maka perusahaan akan menghadapi beberapa risiko seperti peningkatan biaya operasional dan penjualan yang akan berdampak pada citra perusahaan. Citra perusahaan yang positif maupun negatif akan memberikan dampak pula bagi loyalitas brand dari konsumen kepada perusahaan. Nah, jadi bagusnya citra perusahaan ini positif atau negatif? Ayo, coba langsung komen di komentar di bawah ini ya. Mengapa positif, mengapa negatif, atau mix di antara keduanya? Dan jelaskan alasannya. Kemudian kita akan membahas lagi mengenai regulasi hubungan bisnis dan supplier. Di antara hubungan antara stakeholder ini pasti memiliki yang namanya peraturan atau regulasi ya. Oke, siapa yang menetapkan aturan untuk mengelola isu lingkungan, isu sosial, dan isu etika di sistem global supply chain? Kemudian siapa pula yang mengatur hubungan antara bisnis dan supplier? Jawabannya adalah private governance. Apa sih private governance itu? Nah, private governance atau private regulation adalah institusi non-pemerintah yang memungkinkan dan membatasi aktivitas ekonomi. Organisasi pemerintah ini non-pemerintah ya, yang menetapkan standar yang mengatur tenaga kerja, hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan alam yang berhubungan dengan rantai pasok global. Biasanya dinamakan Supply Chain Code of Conduct yang berlaku untuk para supplier yang berhubungan dengan perusahaan. Sederhananya, siapa sih yang menjadi private governance ini? Yaitu adalah perusahaan itu sendiri yang membuat batasan, standar, dan peraturan mengenai hubungan operasional antara perusahaan dengan suppliernya. Nah, ini kita katakan sebagai regulator privat ya. Nah, kelemahan private governance sebagai private regulator itu jika dibandingkan dengan pemerintah sebagai regulator utama adalah satu, kurangnya yurisdiksi pemerintah negara asal. Yang kedua, lemahnya kapasitas regulasi di negara berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan kekuatan untuk mengimplementasikan regulasi tersebut terutama di perusahaan multinasional. Setelah perusahaan menetapkan regulasi mengenai supply chain atau yang tadi kita sebut sebagai Supply Chain Code of Conduct, maka tahap selanjutnya adalah implementasi. Implementasi ini untuk mengukur apakah sudah terimplementasi dengan baik dan efisien, maka dapat dilakukan audit yang dinamakan supply chain audit. Nah, perusahaan dapat memilih juga nih, mau internal auditor atau external auditor. Kalau internal biasanya dari karyawan yang di-training untuk menjadi auditor, kalau eksternal biasanya dari perusahaan atau organisasi di luar perusahaan tersebut. Kegiatan audit mencakup aktivitas review dokumen mengenai penggajian dan personil karyawan, inspeksi fasilitas, serta wawancara dengan karyawan dan manajer. Audit ini juga dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan melalui internet dan tersimpan di dalam cloud atau yang dapat kita sebut sebagai crowdsourced audit. Baik, selanjutnya kita berhubungan dengan supplier itu tidak hanya berdasarkan profit saja, tapi pada dewasa ini perusahaan juga harus memberikan nilai lebih kepada suppliernya dengan cara bekerja sama secara kolaboratif untuk membantu suppliernya dalam meningkatkan kinerja serta kapabilitas sosial, etika, dan lingkungannya. Ini yang dinamakan sebagai supplier development and capacity building. Satu pertanyaan muncul, kenapa sih perusahaan rela untuk bekerja sama dan bahkan membantu suppliernya meningkatkan kapabilitas, sedangkan
Kenapa tidak cari supplier baru yang biasanya lebih capable dari supplier yang sekarang ya? Alasannya adalah switching cost atau biaya untuk mencari supplier baru mungkin saja bisa lebih tinggi dibandingkan melakukan program ini. Bahkan juga sekarang kita sudah membina hubungan baik dengan supplier, akan lebih baik lagi kalau kita terus membina hubungan baik jangka panjang dengan supplier tersebut. Kemudian selain itu berdasarkan hasil penelitian perusahaan yang mengimplementasikan program ini kepada suppliernya, maka mereka akan saling menciptakan nilai lebih atau share value. Berikut ini merupakan aktivitas program supplier development and capability building yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan kepada suppliernya. Yang pertama ada pelatihan kemampuan atau training. Yang kedua ada joint problem solving di mana penyelesaian masalah supplier secara bersama atau diskusi untuk menemukan solusi dan jalan keluarnya. Dan yang ketiga berinvestasi pada peralatan dan infrastruktur supplier. Baik, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung diajukan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.